Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen ID, saat ini kamu sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik, puasa lancar Ustadz? Alhamdulillah. Oke Ustadz, seperti biasa kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi mengenai akhlak dalam pandangan Islam. Setelah itu kita juga akan tanya-tanya nih sama Ustadz Kafi mengenai topik hari ini. Baik Ustadz, kalau gitu langsung saja tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Oksigen ID yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siapapun yang melihat tayangan ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang akhlak dalam Islam, akhlak merupakan adalah salah satu sifat yang terpuji yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan dalam ayat yang familiar Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Namun kalimat ini pendek, akhlak. Terkadang banyak orang yang sulit untuk menjadikan dirinya itu memiliki akhlakul karimah. Banyak orang yang dia mengalami problem dalam hidupnya karena memiliki minimnya akhlak atau memiliki akhlak yang buruk. Oleh karena itu, ada salah satu imam yang bernama Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau menulis di dalam kitab Minhajul Qasidin, beliau mengatakan manfaat daripada akhlakul karimah. Yang pertama, husnul khuluqi yusmirut tahabubi wa tawafuqi. Yang namanya akhlak yang baik itu akan memunculkan rasa saling cinta dan senang kepada sesama manusia. Namun sebaliknya, su'ul khuluqi yusmirut tabaghudi wa tahasudi dan seterusnya. Jikalau orang memiliki akhlak yang buruk, mereka akan membuahkan sesuatu kemarahan, kehasadan, kedengkian, kebencian dan lain sebagainya. Makanya seringkali orang yang kalau memiliki akhlakul karimah yang baik, dia akan dicintai oleh orang sekelilingnya. Namun sebaliknya, tak kala ada orang yang dia memiliki akhlak yang buruk, dia akan segan didekati oleh orang lain. Maka kita sering lihat orang itu supel, senyum, akhlaknya baik, kita pun akan senang dengan orang tersebut. Namun sebaliknya, kalau misalkan kita bertemu dengan orang yang akhlakul karimah tidak ada, artinya dia su'ul khuluq, memiliki akhlak yang buruk, jangankan untuk berteman, untuk mendekatinya saja mungkin kita segan. Nah, itulah perumpamaan orang yang memiliki akhlakul karimah dan orang yang memiliki su'ul khuluq, artinya akhlak yang buruk. Oleh karena itu, akhlak ini menjadi salah satu kunci untuk kita meraih kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Karena itu contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Baik pemirsa Oksigen, itu tadi tausiah dari Ustadz Kafi. Selanjutnya kita juga akan tanya jawab mengenai topik hari ini, tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, berbicara tentang generasi sekarang ya Ustadz, masih banyak banget nih yang minim akhlak dan adab. Sebenarnya apa sih perbedaan akhlak dan adab itu Ustadz? Baik, ini sebenarnya kalau kita bicara tentang adab dan juga akhlak itu saling berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak itu berbeda namun berkaitan dengan adab. Akhlak itu menurut Muhammad Abdullah Darras, yang beliau mengatakan bahwa aktivitas atau sifat yang didorong secara natural dari dalam diri manusia
untuk melakukan kebaikan, itu namanya adalah akhlakul karimah. Jadi akhlak itu diibaratkan seperti softwarenya yang ada dalam diri manusia. Jadi kalau manusia itu sudah memiliki akhlak, berarti itu sudah menjadi modal utama. Nah, sedangkan adab ini diibaratkan adalah warna daripada akhlak. Adab itu terikat oleh waktu dan tempat. Oke. Jadi seperti kita misalkan adab di suku Jawa berbeda dengan adab di suku Sunda, Betawi, yes. misalkan gitu, atau di suku yang lain, atau di negara Indonesia adabnya berbeda dengan di negara yang lain. Artinya adab itu akan terikat dengan waktu dan tempat, bagaimana kondisinya. Boleh jadi ketika kita ngomong punten, ya, gua lu. Yeah. Ke orang yang lembut gitu, konotasinya mungkin kasar. Yeah. Tapi kalau misalkan ke orang-orang Betawi yang memang biasa berbicara gue lu gitu ya, itu akan biasa. Nah, itulah yang membedakan. Maka orang yang memiliki akhlak yang baik, dimanapun dia ditempatkan, di waktu apapun dia ditempatkan, dia akan menimbulkan warna adab yang diterima oleh masyarakat. Betul. Nah, oleh karena itu problematikanya itu banyak orang yang tidak tahu antara akhlak dan adab, sehingga mereka itu jauh daripada yang namanya sifat-sifat mulia. Nah, ada contoh dari baginda Rasulullah SAW. Ya, sahabat bertanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Ternyata akhlaknya Nabi Muhammad SAW karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran, masya Allah. Jadi kalau mau lihat Quran berjalan, ya Rasulullah SAW. Nah, makanya itu tadi perbedaan antara akhlak dan juga adab. Nah, berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad nih Ustadz, mengapa Nabi Muhammad ini yang dijadikan teladan dalam berakhlak mulia? Apakah tidak semua Nabi memiliki akhlak yang mulia? Baik, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Kalaulah Allah sudah memilih Rasulullah, berarti Allah percaya dan Allah yakin bahwa Nabi Muhammad SAW mampu menjadi model dan rule untuk umatnya. Nah, bukan berarti nabi-nabi terdahulu tidak memiliki akhlak dan juga adab yang baik. Semuanya memiliki adab. Namun di antara seluruh nabi dan rasul, akhlak itu ada pada diri Rasulullah SAW. Nabi Adam SAW memiliki akhlak dan juga adab yang baik. Namun Nabi Adam juga melakukan kesalahan sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim juga membangkang pernah terhadap ayahnya, dan juga Nabi Ibrahim pernah berbohong lantaran patung yang dia hancurkan. Dan lain sebagainya. Artinya bahwa seluruh sifat Nabi itu ada pada diri Rasulullah SAW. Ini yang menyebabkan Nabi itu mulia. Makanya menjadi imamul anbiya wa imamur rusul. Nabi itu menjadi imamnya para nabi dan imamnya para rasul. Dan itu semua diakui oleh Nabi dan juga Rasul. Allahu a'lam. Masya Allah ya Ustadz. Berarti akhlak Nabi itu sangat-sangat mulia ya Ustadz. Masya Allah. Lalu apa saja nih Ustadz akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari? Akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang pertama adalah tutur kata yang baik. Betul. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia memiliki akhlak yang baik, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dia harus punya sifat yang namanya falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Karena awal mula pertengkaran dan perceraian dan lain sebagainya itu dari perkataan. Yang kedua, jaga tingkah laku. Sopan santun, atau dalam istilahnya sekarang humble ya. Ya humble ya. Ya, itu juga kita harus jaga sehingga ketika orang lain dekat dengan kita, nyaman kepada kita, baik dari segi tutur kata maupun juga tingkah laku kita. Allahu a'lam. Baik Ustadz, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita ada beberapa pertanyaan lagi nih Ustadz, tapi setelah jeda yang satu ini.
balik lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara membangun akhlak yang baik sejak dini dalam pendidikan anak-anak? Ya, baik. Dalam pendidikan karakter akhlak anak, itu yang paling baik, yang paling benar salah satunya adalah yang kita lakukan adalah dengan contoh. Ya, dengan contoh artinya orang tuanya atau gurunya mencontohkan sesuatu akhlak yang baik. Sehingga dengan begitu ketika anak melihat sosok ayah yang baik akhlaknya, dia akan malu ketika dia melakukan hal-hal yang buruk. Nah, yang kedua dengan mengajarkannya. Ketika sudah beranjak dewasa, mulai diperkenalkan begini loh adabnya. Kalau sudah ketemu dengan yang lebih tua, salim, atau ada tamu kita salim, kan seperti itu ya. Ya, kemudian yang ketiga itu dengan praktik. Nah, praktik ini biasanya juga harus dibarengi dengan lingkungan sekitar yang baik. Karena percuma jikalau mereka itu belajar akhlak yang baik, akan tetapi lingkungannya kurang baik. Ya, bisa jadi justru malah anak kita nanti yang ikut ke dalam lingkungan yang kurang baik tersebut dari sifat-sifat yang kurang baik. Nah, oleh karena itu tadi solusinya bagaimana agar kita bisa mengajarkan anak kita memiliki akhlakul karimah. Yang paling baik adalah dengan contoh. Baik. Lalu bagaimana Islam mengajarkan untuk menjaga akhlak dalam berbicara dan berperilaku nih Ustadz? Iya, baik. Tadi sudah disampaikan ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, hendaknya kita itu ya berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, maka kita diam. Artinya ada makalah mengatakan man somata naja. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Mengapa selamat? Karena Imam Ghazali mengatakan asyadul a'dha'i jimahan al-lisan. Yang paling sulit bagian anggota tubuh itu yang diatur adalah lidah. Lidah. Jadi itu luar biasa. Kadang mulutmu harimaumu gitu ya. Itu yang luar biasa. Sekarang kan banyak orang yang dia tergelincir justru dengan perkataannya sendiri. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan berhati-hatilah kita dalam berucap. Ya, berhati-hatilah kita dalam berucap. Karena tak kala ucapan itu belum diucap, maka perkataan itu milik kita. Namun sebaliknya, apabila ucapan itu sudah diucapkan oleh kita, maka kita dimiliki oleh ucapan tersebut. Dalam artian, ucapan yang telah keluar dalam lisan kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka berhati-hatilah kalau misalkan sedang emosi, sedang gondok gitu ya, paling nggak dalam hati aja gitu ya. Jangan sampai terkeluar gitu, ini orang gini banget sih gitu. Maksudnya dalam hati gitu ya, jangan sampai artinya terlisan itu kok orang gitu gini gitu atau komentar. Atau zaman sekarang tuh sering apa namanya? Komen yang buruk, nyinyir ya, atau mungkin hate speech ya itu. Nah, itulah yang harus kita hindari. Makanya orang yang dia diam cenderung akan selamat. Sekalipun ada orang yang menyakiti kita, perkataannya dia ke kita tetap harus diam aja Ustaz. Iya, lebih baik cara yang paling aman yaitu dengan diam. Diam bukan berarti kita mengalah. Diam bukan berarti kita lemah, akan tetapi menandakan kita jauh lebih kuat daripada dia. Kalau ada orang yang menghina dan mencaci kita balas lagi dengan hinaan. Kita sama dengan dia. Ya, wallahu a'lam. Berarti memang benar ya, diam itu adalah emas gitu. Betul. Ya Ustaz. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, kita juga sudah mendekati waktu berbuka puasa. Terima kasih pada teman-teman Oksigen ID yang telah menyaksikan episode kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu saya Putri Lianti dan juga Ustadz Kahfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.